lagi scrolling cewek. Iya, apaan sih? Ini loh lagi cari makanan Korea yang halal. Tumben halal. Loh, sebaik-baiknya makanan adalah yang halalan thayyiban. Wow, tapi Mimin cewek tuh punya makanan Korea yang udah halal. Hah? Masa ada? Ada, kemarin tuh baru beli di K-Food Pop-Up Store. Wah, ayo kita gas makan makanan Korea yang halalan thayyiban yuk. Ayo. Ayo. Gara-gara event K-Food Pop-Up Store kemarin, Mimin baru tahu guys kalau produk Korea yang made in Korea sekarang udah ada logo halalnya. Jadi nggak usah takut lagi kalau ada produk Korea tulisan made in Korea yang ada tulisannya halal, udah pasti aman kok guys. Halal. Buat sahabat-sahabat Mimin yang muslim nggak perlu khawatir. Mending beli yang made in Korea asli nggak sih? Kan ada logo halalnya. Shin Ramyeon halal. Udah gak ada perdebatan lagi ya guys. Udah enak, halal. Saatnya mengucapkan alhamdulillah. Nah ini tuh topoki instan dari Yopoki guys. Kenyal-kenyal enak banget. Orang Korea minum americano kayak gini guys. Ini kayak minuman di draktor gitu loh. Tanpa gula, kalorinya dikit, halal pula. Mulai sekarang beli yang made in Korea ya guys. Kan udah ada logo halalnya. Salmon yang biasanya buat sashimi kalau di Surabaya dibuat penyetan guys. Bisa aja nih orang Surabaya semuanya dibikin penyetan. Kalau kalian lagi cari penyetan di Surabaya, nah ini penyetan watu ulek yang terenak. Di sini tuh banyak banget jenis penyetan khas Surabaya. Kayak ini nih, yang pertama ada sambal Mike Yeye. Sambalan cuman pakai telur dadar doang aja udah enak tol di sini guys. Terus iwak pe alias ikan pari asap di sini tuh seger banget ya. Wangi smokinya bener-bener berasa banget. Saking enaknya sampai Mimin pesen lagi loh iwak pe-nya, tapi dibikin penyetan. Mereka tuh pakai sambal terasi yang rasa terasinya nampol dan ada tambahan jeruk limau yang dominan. Jadi rasanya pedes, ada asam segernya. BTW penyetan bakwan di sini bakwannya gede-gede loh. Ini gongnya sih guys, salmon yang biasanya buat sashimi di sini ditepung dan digoreng, terus dipakein sambal penyetan. Surprisingly enak banget. Selain salmon penyet, yang jadi favorit orang-orang di sini tuh ikan dorangnya ini nih. Lauknya tuh dibumbuin asin, gurih, ngeresep sampai ke dalam. Mereka juga gak sembarangan pilih bahan-bahannya, bener-bener berkualitas. Gak salah ya kalau udah jadi langganan orang-orang dari dulu. Semua masakannya enak, termasuk kotokan iwak pe-nya ini nih. Smokinya iwak pe ketemu kuahnya yang bersantan, cocok banget. Terus ada sop iga juga, ada potongan daging iga yang melimpah dan iganya empuk banget. Buat penutup cocoknya minum dengan jelly yang nyegerin. Pokoknya kalian wajib banget ke penyetan watu ulek. Mulai bakpao yang bisa muncrat, Chinese food yang dimasak sampai kebakaran. Gak nyangka kalau yang bikin semua ini tuh Chinese muslim. Namanya aja Haji Wong. Salfok gak sih, tempatnya tuh kayak kopi tiam yang homey gitu. Chinese food di sini tuh banyak macemnya. Terus alhamdulillahnya no pork, no lard, no angciu. Jadi dijamin halal. Buat teman-teman Mimin yang muslim jadi gak perlu khawatir lagi deh. Yang pertama ada kue tiaw goreng sapi. Kalau kalian bisa nyium aromanya, ini tuh bener-bener smoky banget loh. Karena di Bandung wajib pesen yamin asin. Minyak tuh kecil-kecil, kenyal, dan wangi banget bumbunya. Udah lengkap sama bakso dan pangsit rebus yang berdaging banget. Yang ini nasi siram ayam tepung. Cita rasanya super comforting karena kuahnya pakai kolagen yang gurih. Pokoknya ya semua Chinese food di sini tuh dibuat kayak cita rasa rumahan guys. Nasi hainannya juga wangi, jahenya berasa, ayam rebusnya pun lembut, gak amis sama sekali. Resepnya tuh jadul, berasa kayak dibuatin oma opa kita. Terus masih ada ayam tepung saus telur asin yang legit. Untuk dessertnya kalian bisa pesen mipan yang kenyal-kenyal. Varian dimsumnya juga cukup lengkap guys. Yang menarik tuh bakpao telur asinnya tuh sampai bisa muncrat kayak gini. Karena bukannya dari pagi, buat menu sarapan kalian bisa makan dimsum atau cheese toast pakai telur yang lumer kayak gini. Buat minumnya ada yang seger-seger kayak es lidah buaya. Tapi Mimin paling suka sama kopi Haji Wongnya. Alhamdulillah, yuk guys kalian serbu sekarang juga Haji Wong. Saking bagusnya saung ini sampai dikira orang-orang tuh desa adat. Padahal ini tuh tempat makan sesundaan yang cita rasanya tuh bener-bener otentik dan raos pisan. Ayam saungnya seempuk itu sampai dagingnya tuh terlepas dari tulangnya. Jujur Mimin agak kaget sih ada tempat sekeren ini di BSD guys. Wah ini tuh namanya saung kita. Seumur hidup Mimin gak pernah lihat tempat lelawan Sunda segede dan sebagus ini. Asri dan adem banget kayak surga yang digambarkan rakyat bumi
Indomie Parahyangan. Mereka ada indoor AC, semi outdoor, dan juga area outdoor saung yang bisa dibuat acara keluarga. Pelayanannya sat-set meskipun tempatnya seluas itu. Hidangan pembukanya Mimin pesen pempek guys. Ini tuh crunchy dan ngikan banget. Yang nggak boleh di skip pas ke saung kita ya udang bakar madunya ini. Udangnya mereka pakai yang fresh dan bumbunya tuh medok tapi nggak over sweet. Waktu Indonesia mukbang dimulai. Entepin ayam saung dan sambal di atas nasi panas. Teksturnya sengeprul itu guys. Dan bumbu rempahnya tuh ngeresap sampai ke serat dagingnya. Approve by Mimin. Mimin mau lanjutin mukbang ayam saung pakai sayur lodeh. Mimin banjirin. Ini sesendok kenikmatan. Dari sekian banyak kulineran Sunda, saung kita ini adalah yang terenak versi Mimin. Dan ayam saungnya ini 1 ekor ya guys, bisa dimakan 4-5 orang. Dan ini Mimin juga pesen tengklengnya ya guys. Pesan menu di sini sambil merem aja udah pasti anti gagal, enak semua. Ditutup es ado-ado yang manis, colorful dan nyegerin, dan juga es kembang telang. Jus merapat ke saung kita BSD. Banyak mie ayam di muka bumi ini, tapi menurut Mimin mie ayam yang terenak tuh cuman di sini. Porsi mie dan topping ayamnya tuh ugal banget. The best mie ayam di Indonesia. Langganan kalian pasti kalah deh. Tempatnya tuh di Pongsade ini. Kalian pasti agak asing kan sama namanya? Belum banyak yang tahu, tapi langganannya udah sebanyak ini dan selalu setia. Tempat makannya adem, homey banget. Rata-rata yang kesini pada pesen mie ayam guys. Dan ternyata nggak cuma mie ayam doang loh, tapi banyak banget masakan khas Indonesia lainnya. Serius deh, Mimin udah nyobain mie ayam dimanapun. Mimin nobatin ini jadi yang terenak. Bumbu ayamnya tuh cenderung berempah dan gak terlalu manis. Definisi sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Terus tiba-tiba ada nasi kuning khas Banjar. Tapi mereka tuh bikinnya beneran ya, otentik Banjar. Pakai lauk daging, telur rebus dan juga ikan goreng. Nasi kuningnya gurih, wangi, terus ikannya tuh tasty. Terus di sini juga ada nasi tempong khas Banyuwangi. Nah, yang ini juga otentik, mirip banget sama kayak yang ada di Banyuwangi. Pedes sambelnya tuh nampol banget guys. Dan makannya pakai lalap sayur rebus yang fresh banget. Lihat nih es pisang hijaunya, kelihatan premium banget kan. Rasanya nggak bisa bohong guys, ini enak banget. Terus ada es bubur kacang hijau. Buat yang ngajak orang tua pasti suka nih sama menu-menunya. Masih ada es tebu dan es cendol. Santan dan gula merahnya tuh homemade ya, kental banget kan. Wah beneran ya, kalian harus samperin Pongsade. Kalian kalau lihat kodok-kodok kecil gini geli atau malah kepengen? Kalau Mimin sih malah ngiler guys. Apalagi Swike Karanganyar di Cibadak ini yang makan tuh rame banget sampai berebut tempat duduk guys. Kalau soal kodok halal atau enggaknya Mimin kurang tahu ya. Kalian berdebat aja deh di kolom komen. Nah kodoknya tuh dimasak jadi macam-macam masakan. Ada yang goreng tepung, kecap mentega, sampai Swike kuah tauco. Jujur sih daging kodok tuh salah satu daging paling enak menurut Mimin. Kalian jangan bayangin bentukannya guys, biar makannya lebih enak. Aduh makan pakai nasi anget sama sambal mantep guys. Kodok tepungnya ini asin, gurih, enak banget. Dan ini yang menurut Mimin paling enak, kodok goreng cabai garam. Kodoknya nggak ditepung, dagingnya lembut banget dan bumbu cabai garamnya ini the best. Jangan lupa pesen yang Swike kuah juga dong. Tauconya mantep, gurih, nggak terlalu manis. Pokoknya kalau ke Cibadak wajib mampir ya. Makan Indomie pakai puding telur setengah mentah. Iya, ini tuh Indomie Bangladesh yang bikinnya heboh itu loh. Eits, bukan di Medan, tapi ini tuh di Bandung. Hebohnya tuh ngalah-ngalahin yang ada di Medan karena warkop ini juga buka 24 jam. Namanya Warkop Haji Mahmud. Makin malam makin banyak banget barudak skena Bandung di sini. Mereka tuh pelopornya Indomie Bangladesh yang ada di Bandung. Bumbu-bumbu Bangladeshnya ini otentik banget dan karena serami itu jadi bikinnya langsung 2 wajan gede-gede kayak gini guys. Seporsi juga banyak banget itu Indominya, nggak kayak di tempat lain. Wah ini nih makan Indomie Bangladesh malam-malam plus ditambahin puding telur yang setengah mentah. Warnanya kuning meleleh. Jadi makin creamy Indomie Bangladeshnya. Bumbunya berempah, mantep, lebih pedes. Di sini juga ada nasi telur Pontianak yang bumbunya tuh gurih, dominan ebi. Terus ada bihun kari ayam khas Medan. Suka banget deh sama bumbu karinya yang medok dan pedes. Jangan lupa pesen snack-snack jadulnya di sini. Ada kue lupis pakai gula merah. Ini legit banget asli. Ada pisang goreng yang bentuknya gede-gede guys, dicocolin pakai selai serikaya. Wah ini favorit Mimin banget. Kurang jadul apa coba? Ada roti canai pakai taburan gula juga di sini. Aneka minumannya enaken buat nongki. Tapi yang paling cocok udah pasti pesen teh susu telur. Gila bener-bener se-creamy itu loh. Kalau ke Bandung wajib ke Warkop Haji Mahmud. Berburu kuliner Jepang tendaan di Bandung dan ini tuh rame banget guys. Dia tuh terkenal enak dan ulasan di Google-nya tuh tinggi banget. Ini nih namanya Shinimari. Lokasinya tuh di tengah kota deket kampus ITB. Dan saking ramenya bisa sampai waiting list. Bikinnya semua serba dadakan dan open kitchen. Jadi mereka pas masak harumnya semerbak banget ke jalan-jalan. Apalagi masaknya sampai apinya flaming gitu. Heboh banget guys. Kalau Mimin sih prefer ke
warung tendaan Jepang sini mari ya daripada Japanese food di resto. Karena harganya tuh cuma 20 ribuan, tapi udah dapet rasa yang bener-bener mewah, enak banget. Terus guys, porsinya itu loh juga banget. Gila, tampilannya bikin ngiler kan? Tuh, ini ebi furai dan ebi tempuranya guys, bener-bener gendut banget itu udangnya. Yang ini ada calamari dan karage. Bikinnya juga nggak asal-asalan guys, tepungnya tuh crispy dan karagenya ini ada wangi jahenya gitu. Nah, ini nih yang tadi dimasak pakai api tinggi, beef teriyaki. Beef slice mereka tuh pakai yang premium. Mimin juga suka bumbu teriyakinya yang smoky. Kalau yang ini beef yakiniku yang lebih gurih. Kalau Japanese food tendaan lainnya pakai nasi biasa, kalau di sini mari pakai nasi Jepang yang kecil-kecil dan bulat. Lanjut ke katsunya ya. Bestseller mereka tuh chicken katsu mentainya ini guys. Terus ada chicken nanban dan chicken katsu kare. Pantes rating Google reviewnya 4,9 dan yang review banyak. Ternyata emang enak banget Japanese food di sini mari. Kalau kalian ke Bandung, please samperin juga. Cobain martabak Pecenongan 78 di Jalan Pecenongannya langsung. Mereka tuh barbar banget guys kalau bikin martabak. Toppingnya sampai meluber-luber dong. Gila, ini brutal. Oh my god, brutal banget guys. Ini nih legendanya martabak terbarbar di Indonesia, martabak Pecenongan 78. Dari dulu mereka tuh konsisten pakai bahan-bahan yang berkualitas. Udah pasti full wisman, terus mulai dari coklat, keju, kacang dan lain-lain, pakai merek-merek yang premium punya. Yang gak kalian temuin di martabak lain, toppingnya tuh bener-bener setebel ini loh guys. Gila, ini brutal banget guys. Sampai Mimin kewalahan makannya. Jujur masih belum ada yang ngalahin martabak Pecenongan 78. Martabaknya tuh kenyal, bersarang dan juga crispy di luar. Ditambah toppingnya sebrutal itu guys. Puas banget makannya. Nah, sekarang mereka tuh punya menu baru guys, martabak pizza. Kalian juga bisa tuh pilih kombinasi toppingnya. Martabak pizza kayak gini tuh cocok banget buat rame-rame guys. Dan makannya juga tetap sling, gak kayak Mimin tadi. Kalau udah pesen martabak pizza, kalian juga harus pesen martabak telurnya. Soalnya martabak telurnya tuh bener-bener tebel dan potongan dagingnya banyak guys. Oh iya, ada promo nih, beli martabak pizza plus martabak telur di GrabFood cuma 209.000 aja. Buruan deh buka GrabFood dan serbu promonya sekarang juga. Udah kayak negara Cina aja ya guys. Mulai dari orang-orangnya, kendaraannya, bahkan makanannya pun full Cina. Ini Mimin lagi kulineran khas Hunan Cina di Pik. Nama tempatnya tuh Hunan Kitchen. Mereka tuh spesialisnya makanan khas Tiongkok. Bahkan masaknya tuh masih tradisional, pakai gentong kayak gini loh guys. Ayo, siapa yang punya temen ngaku-ngaku Cina? Kalau ini Cina beneran ya guys. Yang makan di sini Cina semua, kita berdua paling belok matanya. Tapi di sini tuh terjangkau loh, 500.000 udah bisa makan ramean. Di hari Senin sampai Jumat juga ada promo 50% untuk selected item. Udah langsung aja yuk kita cobain soun goreng spesial ala Hunan. Dia tuh dominan pedas, gurih, dan sounnya ini teksturnya gak gampang putus. Ini Mimin nyobain mapo tahunya yang silky, lembut, dan bumbunya tuh medok, oily, pedes, enak banget. Ingat babi, ingat Mimin cowok ya guys. Ini tuh samcan ala Hunan. Ya ampun, lemaknya moncrot di lidah. Babi emang protein terbaik. Tapi menurut kita berdua tuh malah ayam secuannya yang enak. Dia tuh renyah, smoky, terus potongan cabai dan bawangnya bikin makin aromatik. Oh ya, selain termasuk 4 nasi putih, Kalau kita pesen 4 menu combo, gratis 1 paikut goreng. wah baik banget. Mimin doain yang jualan ini masuk surga ntar. Amin. Yuk samperin Hunan Kitchen. Warung lalapan ini yang jual om-om nyentrik. Kalau penjualnya kayak om ini pasti gampang diinget kan. Namanya aja warung gaul. Pantesan yang jual gaul banget gayanya. Mereka tuh udah legend banget loh di Malang. Wah, paling suka nih lalapan kayak gini. Sambelnya tuh diulek dadakan. Lauknya ada ayam, lele, mujair dan kawan-kawannya. Kalau kesini tenang aja, pasti pelayanannya ramah dan satset. Tuh langsung digoreng-gorengin semua pesanan kita sama omnya. Tara, udah jadi pesanan Mimin. Semua lalap sayurnya tadi Mimin minta digoreng. Terus lauknya tadi ambil mujair goreng, terakhir guyurin sambal terasinya. Wah, ini baru makan nikmat. Makannya di tendaan, pinggir jalan, tengah malam pula. Ikan mujairnya segede itu dong. Terus bumbunya ini ngeresep banget. Karena tipe sambalnya sambal terasi, jadi swedepol guys. Bikin makin doyan soalnya terongnya nggak dipotong-potong. Makan kayak gini tuh paling cocok dipaduin kol goreng dan juga pete yang nggak dikulitin. Wah, padahal Mimin sering lewat sini, tapi baru cobain sekarang. Buat kalian wajib mampir dan cobain ya.